Halo semua. Halo, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. salam sehat ya dok ya. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih untuk waktunya Dokter Amel ya. Eh, Mungkin perkenalan dulu dari saya. Nama saya Muhammad Nurholis, biasa dipanggil Holis. Di sini di Gojek Jogja sebagai driver engagement. Biasanya sebagai penyambung lidah teman-teman kalau misal ada keluhan dari teman-teman di lapangan untuk disampaikan ke manajemen ataupun saran dan masukan ataupun uh, informasi yang harus disampaikan ke teman-teman di lapangan. Nah, jadi nanti teman-teman bisa terinfokan kalau misal ada info baru. Kira-kira seperti itu dok. Nanti untuk teknisnya mungkin akan kita bagi beberapa sesi ya, nanti kita beri waktu untuk Dokter Amel menyampaikan motivasi uh, materi disampaikan. Nanti kita di akhir ada sesi tanya jawab untuk teman-teman kalau memang ada pertanyaan yang harus disampaikan atau ingin disampaikan, kira-kira seperti itu. Oke. Oke, saya minta waktu sebentar ya dok ya, untuk Iya. menyapa teman-teman ya. Halo teman-teman semua, Mitra Gojek Yogyakarta, sehat-sehat ya semua ya. Eh, Sedikit perkenalan ini saya sampaikan untuk pembawa materi kali ini spesial, kita kedatangan dokter dari jauh di Etan sana, dari timur sana, tetangga sebelah. Dari Solo itu namanya Dr. Amelia Agustina Ayusari, ya, spesialis Halo. gizi klinik ya dok ya, spesialis Iya, gizi gizi. klinik. Kebetulan beliau saat ini masih aktif mengajar di salah satu perguruan tinggi di Surakarta dan dinas juga di rumah sakit di Surakarta. Itu mungkin sedikit perkenalan dari pemateri kita kali ini. Nah, buat teman-teman mitra, jangan lupa untuk daftar hadirnya silahkan isi link BIT, ITLY, untuk roda 2 garis miring Kopdar roda 2 Jateng DIY, dan untuk roda 4 BIT.ly garis Oke, mohon maaf ini ada sedikit gangguan teknis ya, internet. Sekarang itu kita tuh tergantung banget sama internet kok, Mas. Bener dok, kita semua kan Iya. WFH di semua internet. Hmm. Iya. full full di rumah, kira-kira seperti itu ya dok ya. Di rumah. Oke. Iya. Oke. Cek cek.
ada kesalahan teknis di Ya. sinyalnya agak ada kendala. Lancar insya Allah sekarang. Mungkin saya minta waktu sebentar untuk menyampaikan ke teman-teman informasi ya, khususnya untuk roda 2, bahwasanya ada beberapa informasi yang disampaikan, salah satunya mengenai perubahan tampilan pendapatan bersih ketika order masuk ya teman-teman ya. Jadi kalau sebelumnya yang muncul di screen ketika ada order masuk itu adalah pendapatan kotor begitu ya, belum ada potongan 20%, maka yang terbaru adalah ada pendapatan bersih yang muncul di situ, yaitu sudah dipotong 20%. Nah, misal contohnya ada order masuk senilai 10.000 gitu ya. Jadi nanti yang muncul di screen awal itu tidak lagi 10.000 melainkan 8.000 rupiah karena ada sudah dipotong 20%. Nah, itu salah satu informasinya. Mungkin update juga untuk posko aman bagi teman-teman yang belum datang ke posko aman, silakan datang. Kita saat ini ada di Jogja, ada 3 posko. Yang pertama di kantor Gojek, kemudian ada di Kodim 0734 dan di Koramil Gondokusuman. Mungkin ini sedikit info juga untuk Dokter Amel ya dok. Jadi kita ada posko aman itu tujuannya untuk teman-teman mitra untuk cek suhu dan desinfeksi kendaraannya. Jadi buat teman-teman driver mitra kita itu harapannya bisa datang ke situ ke posko aman dan untuk cek suhu. Jadi ketika penumpang pesan nanti bisa merasa lebih aman dan nyaman karena sudah dicek suhu tubuhnya. Ya, kira seperti itu dok. Kemudian ada biaya jasa aplikasi. Ya dok, gimana dok? Ada protokolnya ya? Iya, ada protokolnya. Jadi kita himbau untuk seminggu sekali datang ke posko aman untuk cek suhu. Jadi nanti ketika customer pesen itu di screen layar customer itu ditampilkan bahwasanya driver tersebut. Gimana? Ada tuh. Saya pengguna Gojek, jadi saya tahu. Oh, alhamdulillah. Terima kasih dok. Terima kasih. Ya. Kemudian ada biaya jasa aplikasi ke pelanggan. Jadi mulai 8 Juni kemarin mungkin teman-teman merasa kok ada tambahan Rp1.000 gitu ya, bukan tambahan ada biaya Rp1.000 di setiap order GoRed itu sebenarnya dibebankan ke pelanggan. Jadi bukan dipotong dari hasil narik teman-teman. Jadi bisa dibilang teman-teman pendapatannya masih tetap sama. Jadi itu hanya biaya jasa aplikasi yang dikenakan ke pelanggan, ke customer. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada ongkos edit tujuan juga, teman-teman ya. Jadi ketika customer pesen, kemudian di tengah jalan mengedit tujuannya, itu akan dikenakan ongkos edit tujuan ke pelanggan sebesar Rp5.000 untuk roda 2 dan untuk roda 4 Gokar itu Rp15.000 sebelum dikenakan potongan 20%. Seperti itu. Kemudian ada fitur tambah tujuan. Jadi mulai tanggal 11 Juni customer mungkin dokter yang biasa sering pakai GoRed atau Gokar ya. Jadi mulai 11 Juni nanti bisa ke beberapa titik maksimal 3 tujuan dengan satu mitra. Seperti itu. Jadi nanti setiap pengantarannya itu ada biayanya Rp3.000 untuk GoRed dan untuk Gokar sebesar Rp8.000 itu sebelum dikenakan 20% potongan yang dari Gojek itu untuk mitra, introvert mitra. Mungkin halo. Ya mungkin itu yang bisa sedikit kita informasikan. Nanti kalau memang belum jelas bisa
seperti biasa bisa japri ke teman-teman di Jogja atau bisa uh, kopdar via online juga atau bisa via online, monggo silakan. Kita teman-teman di terbuka untuk mitra Gokar maupun Goret ya di Yogyakarta. Mungkin sekarang kita persilahkan untuk Dokter Amel memberikan motivasi ataupun materi yang bisa disampaikan ke teman-teman mitra kita. Kita nyebutnya pahlawan jalanan, Dok ya, untuk teman-teman kita ya, karena pahlawan keluarga juga. Jadi memang saat seperti ini harus tetap mencari nafkah di jalanan. Jadi mungkin ini dokter bisa menyampaikan satu dua pesan yang memotivasi teman-teman semua untuk tetap menjaga kesehatan. Kira seperti itu, Dokter Amel ya. Ya, monggo untuk Dokter Amel saya persilahkan untuk memberikan materi yang kali ini temanya adalah panduan sehat selama pandemi. Gitu ya, Dokter Amel ya. Monggo silakan. Ini saya nyebutnya mitra Gojek ya, Mas ya? Iya, mitra Gojek, benar Bu. Kita nyebutnya mitra Gojek Bu. Ini ada seluruh Indonesia apa cuma Jogja aja? Nah, kebetulan ini eventnya untuk mitra Gojek Yogyakarta, tapi bisa juga teman-teman biasanya ikut gabung juga yang dari luar kota, Dok. Biasanya seperti itu, Dok. Baik ya. Baik, saya mulai aja ya, Mas ya. Iya, monggo silakan. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mitra Gojek Jogja dan juga mungkin ada mitra Gojek yang lainnya. Sore. Di atas undangannya. Di sini saya mau sedikit sharing, sedikit berbagi tentang panduan sehat selama masa pandemi ini, selama masa ada ditetapkannya bahwa kita harus lebih banyak jaga jarak, lebih banyak di rumah ya. Saya tahu pasti bahwa mitra Gojek semua di sini tidak mungkin untuk di rumah saja, karena kalau di rumah saja kita tidak dapat uang, tidak dapat nafkah, padahal kita punya tanggung jawab baik untuk diri kita ataupun untuk keluarga kita. Mau tidak mau, seperti tadi Mas sebutkan, pahlawan jalanan ya, seperti itu. Sejujurnya saya dulu sekolah spesialisnya itu di Jakarta, Mas, di Universitas Indonesia. Saya tinggal di Solo, keluarga di Solo, tapi sekolah di Jakarta. Hampir semua aktivitas saya yang kaitannya berangkat, pulang, mengirim barang, mengantar barang, itu menggunakan Gojek. Sampai saya berterima kasih sekali dengan para abang Gojek ini. Kalau nggak ada mereka, mana nggak punya kendaraan juga gitu ya. Jadi kalau nggak ada mereka nggak membantu saya bisa selesai sekolah seperti itu. Ya, jadi kalau di masa seperti ini, yang perlu mitra Gojek perhatikan adalah bagaimana saat kita melakukan pekerjaan itu aman untuk diri kita dan juga aman untuk pelanggan. Selain tadi sudah ada protokol ya, jadi di Gojek juga alhamdulillah sudah ada protokolnya bahwa harus cek suhu seperti itu, kemudian kendaraan juga disinfeksi ya. Nah, dalam menghadapi pelanggan itu pun juga para mitra Gojek harus memperhatikan. Artinya begini, perhatikan bahwa pertama itu ventilasinya. Ventilasi itu maksudnya pergerakan udaranya. Karena kan Gojek ini kita mengantar orang ataupun juga kita nanti akan mengambil makanan dari restoran atau tempat makan tertentu. Jadi ventilasinya atau pergerakan udara yang ada di sana. Usahakan sekali jangan terlalu lama di ruangan tertutup. Jangan terlalu lama tertutup. Kalaupun harus menunggu, cukup 15 menit saja di dalam ruangan tersebut. Cukup 15 menit saja di ruangan tersebut, sisanya lebih baik di luar. Karena sirkulasi udaranya, pergerakan udaranya lebih banyak ya, seperti itu. Jadi pergerakan udaranya harus
kita perhatikan ya. Jadi jangan lama-lama di ruangan tertutup. Jangan lama-lama di ruangan yang ventilasinya, meskipun dia ada AC, misalnya tempat makan atau tertentu ada AC, tidak jamin ya sirkulasinya dia baik. Tetap sebaiknya cukup 15 menit saja di dalam ruangan itu ya, seperti itu. Itu yang pertama. Jadi ventilasinya, pergerakan udaranya harus diperhatikan pada saat kita bertemu dengan pelanggan atau kita mengambil pesanan pelanggan. Untuk yang di mobil pun seperti itu ya. Untuk yang di mobil pun sebisa mungkin dibuka jendelanya, minta pada pelanggan bahwa ini kami menjaga sirkulasi udaranya agar tetap baik, dibuka sebentar kemudian ditutup lagi karena kan pelanggan mungkin pengennya AC ya, seperti itu Mas. Jadi silakan izin kepada pelanggannya ya, seperti itu. Jadi pertama adalah perhatikan ventilasinya, pergerakan udaranya pada saat pahlawan jalanan ini, Gojek maupun GoCar itu mengambil pesanan atau ada di perjalanan ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah durasi atau lama waktu. Lama waktu. Nah, kalau lama waktu ini saat kita kontak sebaiknya kurang dari 15 menit. Kurang dari 15 menit. Cukup 5 sampai 10 menit saja kita kontak. Kalau kemarin saya pesan GoFood itu masnya nganter makanan pakai masker, "Ibu, ini makanannya." Sudah langsung pergi. "Makasih, Bu." Ya, cukup seperti itu. Tidak usah lama-lama ya. Kalaupun misalnya nanti ibu mau ini enggak beli GoPay-nya, biasanya kan saya ditawari seperti itu, mau beli GoPay-nya, itu lakukan pesanannya dari jauh ataupun jaga jarak ya, seperti itu. Nah, jadi itu yang pertama tadi ventilasi, yang kedua adalah durasi atau lama waktunya kita kontak dengan pelanggan ataupun dengan tadi saat kita mengambil barang di restoran atau mengambil barang di apotek, kalau misalnya nanti dia menggunakan layanan GoShop ataupun di market tertentu ya, seperti itu. Jadi itu diperhatikan. Yang ketiga setelah ventilasi durasi yang ketiga adalah jarak. Jaga jaraknya. Sebisa mungkin jaga jarak sekitar 1,5 sampai 2 meter terhadap pelanggannya, ataupun kemudian saat kita membeli makanan ataupun kasir ya, jaga jarak. Kalau di supermarket itu sudah ada mereka line itu Mas, line kalau misalnya mau bayar itu sudah ada line-nya. Jadi patuhi itu ya, karena jarak juga di sini harus kita perhatikan ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan selama para pahlawan ini, para mitra Gojek ini ada di jalanan atau sedang melakukan tugasnya di luar sana, seperti itu. Nah kemudian setelah kita keluar, kita kan akan balik ke rumah nih. Kita akan balik ke rumah sebisa mungkin karena kita akan kontak dengan anak-anak, kontak dengan istri kalau yang sudah menikah, kontak dengan orang tua kita. Lepas semua aksesoris ini, ya, baik jaket, kemudian masker yang kita gunakan, baju seperti itu dilepas dan langsung direndam, ya, dicuci, Mas. Minta tolong istrinya, kalau udah punya istri cuci sendiri. Kalau misalnya nggak ini, belum punya pasangan, cuci sendiri, ya. Direndam, Masnya mandi. Mitra Gojek semua mandi. Jadi Mas, Mbak yang sebagai mitra Gojek mandi. Jangan kita sudah jadi pahlawan di luar sana, balik ke rumah kita bawa kuman yang nanti berbahaya buat keluarga kita. Jangan seperti itu ya. Jadi setelah kita sampai di rumah, lepas semua aksesoris itu, rendam dan kemudian kita mandi. Rendamnya juga di air sabun, jangan rendam di air biasa ya, rendam di air sabun cuci ya, seperti itu. Itu pesan-pesan saya selama para pahlawan ini atau para pahlawan jalanan ini melakukan tugasnya. Nah sekarang secara khusus ya, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan selama kita menjaga diri kita dan keluarga kita di masa pandemi ini. Yang pertama memang caranya adalah kita makannya harus makan yang sehat. Menunya sehat, gizinya seimbang. Apakah harus makanan yang mahal? Tidak, tidak harus. Makanan yang sehat itu makanan yang bervariasi isi piringnya. Ya, jadi bervariasi isi piringnya ini, kalau ada nasi di sana, jangan semuanya nasi. Harus ada nasi, ada sayur-sayuran,
sayurnya terserah, sayuran hijau atau sayuran boleh apa, ada sawi, ada bayam, terserah Mas, sayuran mana saja yang ditemukan ya, apa namanya, saya tidak tahu nih nanti bawa bekal atau berhenti di jalan, saya nggak tahu. Jadi prinsip variasi, ada nasinya, ada sayurnya, alhamdulillah kalau ada buahnya, alhamdulillah kalau ada buahnya, dan kemudian harus ada lauk pauknya. Lauk pauk ini ada yang lauk dari hewan, lauk dari hewan itu kayak ikan, telur, ayam, ikan dari hewan ya. Kemudian ada lauk dari tumbuhan. Lauk dari tumbuhan itu seperti tahu, tempe, itu dan dari kacang-kacangan. Ya. Jadi kita perhatikan isi piringnya. Semakin bervariasi, semakin baik. Makannya berapa kali, Dok? Idealnya sih 3 kali, Mas, dalam sehari. Ada kali makan utama, ada 2 sampai 3 kali snack. Tetapi monggo lah, ini kan yang lebih tahu Mitra Gojek semuanya terkait dengan waktu dan lain-lainnya ya. Jadi idealnya memang 3 kali makan utama seperti itu. Di mana yang makan utama kita untuk berisi isi piringnya. Ada nasi di sana atau ada makanan pokok di sana, ada lauk pauk dari sumber hewan maupun dari sumber tumbuhan, ada sayur dan ada buah. Kemudian yang selanjutnya beraktivitas dan berolahraga sebisa mungkin lakukan olahraga. Olahraganya yang ringan-ringan saja yang bisa dilakukan, misalnya saat sebelum berangkat. Ya, berangkatnya kan mungkin beda-beda, ada yang keluar pagi, ada yang keluar siang. Jadi sebelum berangkat menggerakkan badan atau lari-lari kecil atau jalan-jalan kecil bolak-balik selama 30 menit. Bagusnya sih memang di pagi hari ya, biar kita dapat sinar matahari ya, sambil apa, kita mendapatkan sinar matahari. Tapi kalaupun tidak bisa ya bolehlah di dalam rumah, silahkan, di halaman rumah juga silahkan ya. Jadi tetap beraktivitas fisik, berolahraga minimal 30 menit ya, 30 sampai 45 menit sehari. Kemudian selanjutnya yang harus diperhatikan adalah cuci tangan. Setiap kita melakukan apapun, cuci tangan. Cuci tangan ini boleh pakai sabun, boleh pakai hand sanitizer. Silahkan mana yang lebih mudah didapatkan. Kalau pakai sabun, kita menggunakan air mengalir. Jangan air yang di dalam ini ya, di dalam apa namanya, di dalam ember yang airnya menggenang atau diam, tuh jangan. Sebaiknya air mengalir ya. Jadi kemudian kita basuh, ada ininya, langkahnya, punggung tangannya, kemudian sela-sela seperti itu, mengunci ibu jari, kuku ya seperti itu. Nanti rajin-rajin untuk melakukan cuci tangan, baik cuci tangannya dengan sabun maupun dengan hand sanitizer tadi, atau apa namanya, untuk pembersih itu, pembersih tangan. Kemudian yang berikutnya adalah gunakan masker. Nah, itu sudah standar ya Mas ya, kalau gunakan masker ya. Masker pun tidak harus medis. Sekarang lagi sulit juga cari masker. Itu biar itu dikhusus teman-teman medis saja. Nah, kalau kita cukup menggunakan masker biasa, masker kain, tetapi jangan satu. Kalau bisa selama kita bekerja bawa beberapa, Mas. Bawa bisa 2-3 ya, agar setiap 4 jam sekali, 3-4 jam sekali kita bisa berganti atau mengganti. Kalau masker kain, kalaupun tidak bisa beli, bisa buat sendiri. Hanya mudah, hanya dengan apa namanya, kita siapkan untuk tali dan untuk apa namanya, diikatkan di kepala seperti itu ya. Kalaupun misalnya, tapi prinsipnya jangan hanya satu selama 1 harian kerja. Bawa beberapa. Nanti 3-4 kali dimasukkan, setelah yang kita ganti dimasukkan kantong, diikat, masukkan di dalam tas ya, atau masukkan di dalam tempat yang sudah Mitra Gojek siapkan. Jadi bawa beberapa. Masker kain tadi kalau misalnya pun tidak beli, bisa buat sendiri. Yang penting tadi setelah sampai rumah langsung dicuci, masukkan ke dalam dengan baju-baju kita tadi ya, seperti itu. Kemudian mandi ya, Dok, ya? Iya benar, langsung mandi ya gitu. Sebenarnya agar mungkin kita sehat ya Mas ya. Kita sehat artinya
kita menjustif atau kita bilang bahwa diri kita sehat. Para mitra Gojek bilang seperti itu. Tapi kita kan tidak pernah tahu saat di jalanan kita membawa kuman, membawa virus ini, dan Anda sampai di rumah, orang rumah yang kena. Dan kita tidak pernah tahu daya tahan tubuh orang-orang yang di rumah. Ya, seperti itu. Bagaimana daya tahan tubuh orang tua kita kalau misalnya masih sama orang tua, ya bagaimana daya tahan tubuh anak-anak kita, pasangan kita. Nah, jadi kenapa sih dok harus sulit-sulit pakai protokol seperti ini? Itu juga untuk menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita. Kan sayang, kita sudah bekerja ke sana, kemudian kita malah jadi sumber penular bawa ke rumah, kan sayang sekali ya, seperti itu. Itu, kemudian yang selanjutnya adalah menjaga kebersihan lingkungan. Ya. Jadi kalau misalnya libur ya, sebisa mungkin membersihkan lingkungan, ventilasi udara diperhatikan, ya, jadi dibuka jendelanya setiap hari biar dapat udara yang cukup, dapat sinar matahari yang cukup, ya seperti itu. Kemudian biar jadi lingkungannya bisa bersih. Ya. Kemudian yang selanjutnya masakan atau makanan ini sebisa mungkin saat kita mengolah dicuci bersih dan dimasak dengan matang. Itu biar urusannya yang di dapur lah ya, tetapi pesankan harus dicuci dan kemudian dimasak hingga matang ya. Seperti itu. Kemudian minum air putih ini ya, maksudnya minimal 8 gelas sehari minimal. Ini berapa di luar ya, iya banyak. Di luar kopi ya Mas ya. Jadi 8 gelas ini putih ya, putih. Ya bisa bawa sendiri. Saya pernah dulu ada abang-abang Gojek itu bawa sendiri tempat air minum. Jadi kalau dia haus dia minum sendiri ya seperti itu. Jadi cukupi kebutuhan cairan, apalagi kita di jalan kena sinar matahari, keringat keluar, takut kekurangan cairan. Jadi cukupi kebutuhan cairan kita. Bisa dengan selalu membawa botol minum. Nah, nanti kalau misalnya mampir kemana ada air minum yang bisa isi ulang kan. Kadang kan ada center-center tertentu yang diizinkan untuk kita mengisi ulang ya seperti itu. Itu juga gitu ya. Kemudian setelah itu, ini bagi teman-teman pemitra Gojek yang merokok sebisa mungkin dikurangi rokoknya. Selain kita di sini juga sedang disuruh untuk berhemat, ternyata juga dengan merokok ini memudahkan untuk seseorang terinfeksi seperti itu, terinfeksi dari virus corona. Itu untuk yang merokok. Dan selanjutnya kalau misalnya tiba-tiba memang sakit nih, demam atau flu ya, atau batuk ya seperti itu, memang sebaiknya kita lakukan pemeriksaan. Kalaupun tidak belum berani ke dokter atau karena dokter juga banyak yang tutup nih Mas ya. Mereka juga menjaga infeksi atau terinfeksi atau malah menginfeksi orang lain. Jadi dokter juga banyak yang tutup, lebih banyak di rumah sakit sekarang. Kalaupun di rumah sakit ada protokolnya, ya. Kita juga bisa melakukan chat online sementara dengan, kan ada layanan chat online dengan dokter, sementara kita bisa berkomunikasi dengan mereka seperti itu, apa yang harus dilakukan untuk tadi mengurangi kontak sementara waktu. Kalaupun memang mentok tidak bisa hanya dengan melakukan chat online, ya kita harus datang ke dokter, kita harus datang ke rumah sakit, tetap harus datang ke rumah sakit. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir, berdoa musibah ini segera lewat, segera berakhir. Kalaupun nanti ada istilah new normal ini suatu gaya baru, kalaupun ada new normal seperti itu, ya kita semua bisa beradaptasi dengan itu semua. Dan yang paling penting aman buat kita, aman buat pelanggan kita, dan kemudian para manajemen juga mendukung ya. Kalau kita new normal tapi manajemennya nggak mendukung kan juga susah ya. Jadi biar dengan manajemennya, dengan pemerintah seperti itu, akan new normal seperti apa agar meskipun ada new normal tadi, ekonomi tetap jalan, ya, semua aman, semua sehat, ya seperti itu.
Mungkin itu saja dari saya, Mas. Ya, Selanjutnya boleh diskusi-diskusi. siap. Oke. Terima kasih Dokter Amel atas sharing ilmunya dan motivasinya buat teman-teman dan saya juga ya termasuknya Dok. Ini Dok mungkin langsung ke sesi tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk kebetulan. Ini dari Pak Albert Maharso. Sebenarnya pakai HS katanya nggak bagus ya. Kuman-kumannya numpuk di tangan dan bisa kebal. Apakah benar Dok seperti itu? Monggo Dokter Amel silahkan dijawab. Jadi kalau istilah apakah dengan kita menggunakan HS itu kumannya menumpuk? Tidak sih Pak. Jadi memang HS sendiri harus ada standarnya ya. Terbuat dari bahan apa ya. Kemudian jadi kalau yang dianjurkan itu dia dari alkohol. Alkohol kalau tidak salah 70-80% minimal. Meskipun dengan hand sanitizer yang bahan lain bisa, tetapi yang direkomendasikan itu yang menggunakan yang ada alkoholnya minimal 70-80% seingat itu. Nah, jadi memang yang diberi hand sanitizer yang ada alkoholnya tadi, dia bukan menumpuk tetapi memecah dari dindingnya si kuman, si virus tadi. Sehingga dinding selnya mungkin ya Dok ya. Dindingnya tadi kalau dalam kedokteran itu ada kayak spikes, jadi kayak ada apa lapisan luarnya gitu. Karena dia ada lapisan lemaknya. Nah, lemak itu kalau dia tujuan untuk menggunakan hand sanitizer dengan bahan yang alkohol minimal 70-80% itu adalah kita memecah atau merusak dari si virusnya sehingga virusnya jadi mati. Meskipun tadi memang ada es dari yang lain ya tidak dari alkohol disebutkan bisa membunuh kuman, ada yang dari bahan klorin, ada yang dari sabun, tetapi yang saya ketahui seperti itu ya. Itu Pak Albert. Ya, jadi bukan menumpuk kuman sih, dia memang mematikan, merusak dari struktur virusnya. Merusak struktur virus itu sendiri ya Dok ya. Ya, terima kasih Dokter. Kemudian yang kedua Dok, ini dari Pak Khairul. Makanan gizi yang melimpah tapi murah apa ya? Maklum musim COVID orderan cukup sulit. Kira-kira seperti itu. Pertanyaan yang kedua Dok. Terima makanan kasih. Yang murah tapi gizinya terpenuhi, kira-kira seperti itu Dokter Amel. Monggo Dokter Amel. Baik, terima kasih Pak. Jadi kalau makanan, tadi kan kita panduannya pakai piring ya Pak ya, pakai piring. Nah di dalam piring itu kita ada makanan pokoknya dan tadi saya sebutkan ada lauk pauk. Nah lauk pauk yang dari sumber hewan yang masih bisa kita jangkau harganya adalah misalnya telur. Ya, telur itu bahan makanan yang sumber protein tinggi, tetapi masih bisa kita jangkau karena relatif lebih murah dan lebih terjangkau ya. Jadi telur. Ini maaf Mas, ada anak. Nih. Ya. Kemudian selanjutnya adalah ayam, itu juga bisa ayam ataupun ikan. Ada beberapa jenis ikan yang masih terjangkau, yang kita masih bisa membelinya, seperti ikan lele masih bisa terjangkau ya, ikan lele, ikan kembung seperti itu, atau ikan kakap ya. Kemudian kalau dari lauk hewan, tadi kan ada lauk hewan, ada lauk dari tumbuhan. Kalau dari tumbuhan ya tahu, tempe kita masih terjangkau lah ya Pak ya. Insya Allah kalau tahu dan tempe masih bisa. Itu dari lauknya. Tadi di piring ada nasi, ada lauk, kemudian ada sayur. Kalau sayur ya memang harganya masih relatif murah. Sayur tuh boleh apapun. Alhamdulillahnya banyak jenis sayur yang masih terjangkau. Entah dia bayam, sawi, kemudian kangkung, itu boleh Pak, silahkan. Dan kemudian buah-buahan. Nah, buah-buahan ini jadi memang disebutkan salah satu vitamin atau sumber nutrisi yang memang baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh di masa pandemi, di masa COVID ini adalah salah satunya adalah vitamin C.
Nah, vitamin C ini banyak di makanan seperti apa? Yang terjangkau itu seperti jambu biji, pepaya, ya, itu tinggi vitamin C-nya. Dan saya lihat masih terjangkau kalau jambu biji yang merah ya Pak, jambu biji yang merah, kemudian apa namanya tomat itu juga masih terjangkau, kemudian pepaya itu kita juga masih terjangkau lah kalau untuk membeli buah-buahan tersebut. Jadi di dalam piring harus bervariasi, bermacam-macam seperti itu. Itu contoh makanan yang masih terjangkau. Baik. Mungkin ini juga ya dok ya, bisa dari protein nabati seperti tahu tempe juga bisa ya dok ya. Tahu dan tempe. Tapi memang idealnya kalau kita makan tidak boleh lauknya hanya dari protein nabati, tahu dan tempe saja. Memang harus ada sumber hewannya. Tetap harus ada. Jadi ada nasi, ada telur, ada tempe, ada sayur, kemudian ada buahnya tadi, buah yang masih bisa kita beli misalnya tadi ya seperti itu, jambu biji itu masih tahu ya seperti itu. Ya, begitu Pak Soy untuk pertanyaannya ya. Ini menyambung dok terkait vitamin. Ini kebetulan pertanyaan ketiga dari Mbak Hernita Yusanti berhubungan dengan vitamin. Saya bacakan, sekarang banyak dijual suplemen makanan atau vitamin, itu sebenarnya efektif atau diperlukan nggak sih? Nah, saya kira itu pertanyaannya Dokter Amel. Ya, sih Mbak Hernita Yusanti. Jadi kalau untuk vitamin, memang sayangnya virus COVID ini, ya, pandemi ini kan jalannya cepat, sangat cepat sekali. Mulai dari di Wuhan, di Cina, kemudian di Indonesia diperkirakan di awal tahun, sehingga karena masanya sangat cepat sudah menjadi pandemi masalah di seluruh dunia. Penelitian yang meneliti makanan atau vitamin seperti apa sih yang bermanfaat untuk virus COVID ini memang belum banyak akhirnya. Tetapi memang banyak sekali para pakar menyebutkan multivitamin, artinya tidak satu vitamin saja ya, multivitamin itu bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh seseorang. Multivitamin dan mineral, vitamin C diantaranya, vitamin A, vitamin D, folat, ya, besi, seng, seperti tembaga, dan masih banyak yang lain. Jadi memang memang dia multivitamin semakin baik. Tapi sebenarnya kalau ini bisa kita dapatkan dari makanan sehari-hari, tidak perlu terlalu dibutuhkan multivitamin tersebut. Sebenarnya, memang sebagian orang khawatir apakah makanan saya ini mencukupi atau tidak ya terhadap multivitamin tadi. Akhirnya menambahkan dengan suplemen-suplemen tertentu. Silakan ya, seperti itu. Misal jangan over, jangan terlalu banyak, masih sesuai dengan takarannya. Jadi kalau di situ produknya menyebutkan 1 kali cukup 1 kali saja, seperti itu. Tapi nanti akan berbeda kalau sudah seseorang itu terinfeksi di rumah sakit, itu sudah ada protapnya sendiri Mas apa yang harus diberi. Ini kan kita tentang orang yang sedang menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan, benar. Berarti artinya boleh-boleh saja asalkan tidak berlebihan gitu ya dok ya. Dan sesuai dengan takarannya. Ya, sesuai dengan takaran. Ya. Oke, mungkin pertanyaannya sudah habis dok. Mungkin dari saya sendiri mungkin dok ya, sedikit penasaran. Sebenarnya berjemur setiap pagi itu sebenarnya ada hubungannya nggak sih terkait dengan untuk menghindari corona, kira-kira seperti itu. Hubungannya seperti apa? Mungkin ada yang masih menganggap itu mitos ataupun fakta ya yang di lapangan. Mungkin ini saya tanyakan langsung dengan ahlinya, kira-kira seperti apa gitu. Baik, terima kasih Mas. Jadi memang untuk berjemur ini memang banyak sekali informasi yang berseliweran ya, baik terkait bermanfaat atau tidak maupun kapan berjemur yang tepat ya, seperti itu. Jadi sebenarnya apabila ada pertanyaan apakah berjemur di matahari itu bermanfaat? Ya, bermanfaat ya. Bermanfaat untuk apa? Jadi dia untuk mengaktifkan vitamin D yang belum aktif di tubuh kita. Jadi aktif ya.
sehingga nanti harapannya bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Tetapi yang pertama yang harus diperhatikan, kita harus pastikan dulu di dalam tubuh kita ini vitamin D-nya cukup tidak. Makanya makan makanan yang sumber vitamin D-nya tinggi tetap harus kita lakukan. Jadi tujuan itu tadi untuk mengaktifkan vitamin D yang belum aktif agar aktif di dalam tubuh kita. Jadi perannya di sana. Kemudian nanti bisa memberikan manfaat untuk daya tahan tubuh kita. Nah, tetapi tadi kita harus juga memperhatikan sumber makanan yang kita makan, yang kaya vitamin D-nya. Kalau misalnya vitamin D kita saja rendah, bagaimana mau mengaktifkan di dalam tubuh kita? Gitu. Makan makanan yang kaya vitamin D. Dari mana saja, Dok? Dari salah satunya telur, susu, ya. Kemudian lauk-lauk itu, lauk hewan itu juga tinggi vitamin D. Waktunya itu juga diperhatikan. Kenapa waktunya diperhatikan? Karena ada yang menyebutkan sebelum jam 9, ya. Ada yang menyebutkan di atas jam 9 atau jam 10, ada juga yang menyebutkan di siang hari sekitar jam 2 dan di sore hari. Apakah itu benar? Benar semuanya. Ya. Karena mereka ada dasar teorinya, Mas. Jadi mereka menyebutkan itu sudah pernah diteliti, hanya saja tidak boleh terlalu lama. Kalaupun misalnya di siang ataupun di sore hari cukup 15 menit saja. Jadi berjemur itu tidak harus di pagi hari, boleh di siang dan di sore hari, tetapi juga jangan lama-lama. Cukup 15 menit saja. Karena tadi tergantung dari sinar matahari yang ada di suatu tempat ya. Karena kalau di Indonesia ini kan karena kita daerah Katulistiwa, sinar mataharinya lebih banyak dibandingkan di daerah-daerah lain, sehingga waktunya juga harus diperhatikan. Tetapi kalau terlalu lama juga berbahaya buat sel kulit kita. Ada yang bisa menyebabkan kanker seperti itu. Nah, jadi kalau saya sih merekomendasikan jam berapa sih, Dok? Ya kalau kita ingin berhati-hati bisa di pagi hari sebelum jam 10 misalnya sekitar 15 menit, 15 sampai 20 menit. Seperti itu. Tapi Dok, tidak boleh Dokter Amel. Halo. Ya. Halo. Mohon maaf ini ada sedikit kendala ini. Sepertinya di koneksi internet. Mohon izin untuk saya keluarkan dulu, nanti saya gabung lagi gitu ya, Dok. Ini foto saya, gambar saya nggak ada gerak-geraknya soalnya.
Kita masih nunggu, nunggu. Nah, oke, mohon Masuk, maaf. Mas. Masuk, mohon maaf semuanya. Ada sedikit kendala teknis perihal Iya. koneksi internet ya, Dok ya. Mungkin uh, berhubung waktu menunjukkan sudah sore, Dok ya, pukul 4 mungkin langsung ke kesimpulan mau. Nanti kita masih ada sesi berikutnya dengan Dokter Amel di sesi kedua, dan ada lagi sesi ketiga, nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Mungkin untuk tema hari ini, saya sedikit rangkum. Untuk tema panduan sehat selama pandemi, yang pertama adalah dipastikan aman untuk pribadi dan customer. Salah satunya menjaga ventilasi, pergerakan di sekitar gitu ya, Dok ya. Kemudian jangan lama-lama di ruang tertutup, kalau bisa Pak, cukup 15 menit saja, jangan sampai lebih. Kemudian untuk kontak lama waktu 5-10 menit saja. Jadi buat teman-teman customer, biasanya di chat itu ya, Dok ya, itu ada pilihan memang untuk GoFood itu bisa minta tolong untuk ditaruh di pagar atau di luar rumah gitu ya. Artinya nggak ketemu langsung, bisa uh, bisa ditaruh di depan rumah atau sekitarnya. Kemudian menjaga jarak 1-2 meter. Kemudian ketika pulang online gitu ya, on beat, pastikan teman-teman melepas semua aksesorisnya, kemudian merendam semua aksesoris, handphone jangan ya, cukup jaket dan pakaian, kemudian langsung mandi ya. Nanti kalau handphonenya direndam, nggak bisa kerja besoknya. Itu, Dok, kira-kira ya. Kemudian makanan yang sehat ini juga penting, mengandung nutrien yang cukup, bervariasi, sebenarnya nggak harus mahal, yang penting lengkap gitu ya. Artinya tidak hanya karbohidrat, nasi semua, nasi sama mie ya biasanya kalau Indonesia ya, Dok ya. Jadi kalau bisa ada sayurnya, iya bener, full karbohidrat. Kalau bisa lengkap, ada sayurnya, jadi ada vitamin, ada protein, ada karbohidratnya. Jadi nggak harus mahal. Jadi kalau dari hewani bisa pakai telur gitu ya, ataupun ikan asin dan lain sebagainya. Kemudian berolahraga, nah ini mungkin yang penting juga buat semuanya termasuk saya. Jadi olahraga ringan, tidak harus yang berat-berat, cukup lari kecil di pagi hari 30 menit itu sebelum berangkat kerja itu bisa. Kemudian cuci tangan, ini juga paling penting, Dok. Cuci tangan pakai sabun ataupun hand sanitizer. Pastikan ketika mencuci tangan menggunakan air yang mengalir, itu juga penting. Kemudian menggunakan masker. Masker bisa menggunakan masker kain, bisa buat sendiri gitu ya, Dok ya. Kalau misal mau beli, misal stoknya tidak ada. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan, rumah dan sekitarnya. Kemudian makanan yang dimasak pastikan dicuci dulu dan matang. Kemudian merokok kalau bisa dikurangi, itu tuh khusus untuk bapak-bapak ya, ini kalau bisa agak dikurangi sehingga teman-teman bisa sedikit menghemat pengeluaran, tapi juga menghemat kesehatan. Kira-kira gitu ya, Dok ya, menghemat kesehatan.
Kemudian jika demam segera periksakan. Dan yang paling penting ini yang terakhir, pesan dari Dokter Amel adalah berdoa bersama. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kembali normal sedia kala ya Dok ya. Nah, mungkin itu sedikit rangkuman materi sore hari ini dari Dokter Amel. Terima kasih Dokter Amel. Kita jumpa lagi dengan driver engagement operasional Gojek Yogyakarta dengan Bu Dokter Amelia setiap hari Rabu jam 3. Kita masih ada beberapa sesi ya Dok ya. Kita doakan semuanya sehat-sehat selalu, tetap semangat. Buat dokter juga Dok, tetap jaga kesehatan. Salam buat keluarga di rumah. Cukup sekian dari saya mewakili teman-teman Gojek Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dokter Amel. Assalamualaikum. Semuanya. Sama-sama, Dok. Salam.